Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film action yang sangat membrutalkan. Apalagi pemeran utamanya adalah Michael J. White yang aksinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja gaskeun ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Travis. Diberitahu kalau Travis ini adalah komandan pasukan tim SWAT yang belum pernah gagal dalam menjalankan misi. Tak lama kemudian Travis dihubungi oleh atasannya dan meminta Travis agar segera pergi ke markas tim SWAT. Terlihat Travis yang cemberut karena saat ini hari libur menjelang tahun baru. Namun karena itu tugas dari atasan, Travis pun tak bisa menolak dan langsung pergi ke markas tim SWAT. Sesampainya di sana, atasan Travis yang bernama Ellen menugaskan pasukan Travis untuk membantu DEA menyergap para kartel yang sedang melakukan transaksi di sebuah pabrik kosong. Ellen juga memberitahu Travis kalau target mereka hanya membawa barang bukti berupa narkoba yang disimpan di sebuah kontainer berlambang kalajengking. Kemudian Ellen juga mengirim 2 anggota DEA untuk menemani tim SWAT dalam melakukan operasi tersebut. Ketika di perjalanan, anggota DEA menunjukkan foto kontainer berlambang kalajengking sebagai target utama yang harus mereka rampas. Travis dan pasukannya yang tak pernah gagal dalam menjalankan misi, mereka pun menganggap remeh misinya kali ini. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi dan memulai operasinya. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Hingga saat mereka menemukan kontainer berlambang kalajengking, saat itu juga mereka diserang oleh puluhan orang yang ada di sana. Terlihat Travis dan pasukannya yang sangat hebat hingga mereka berhasil menumbangkan para penjahat yang ada di sana. Mereka juga berhasil menawan satu penjahat bernama Diego. Namun sayangnya di sini ada satu anak buah Travis yang harus menjadi korban dalam pertempuran tadi. Merasa semua sudah terkendali, 2 anggota DEA itu mencoba membuka kontainernya. Namun tiba-tiba salah satu penjahat meluncurkan rudal yang membuat kedua anggota DEA itu harus tewas. Travis yang melihat hal tersebut, ia pun langsung membalas serangan itu cukup dengan 1 kali tembakan. Setelah peperangan itu selesai, mereka mencoba membuka kontainer tersebut. Namun ternyata di dalamnya bukan merupakan sebuah narkoboy, melainkan hanya seorang pria yang terlihat sangat mengerikan. Diketahui orang tersebut berjuluk Scorpion sesuai dengan tato yang ada di punggungnya. Di sini Travis memutuskan untuk membawa Diego, orang yang tertangkap tadi, dan Scorpion ke markas tim SWAT. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk keingintahuan Travis tentang kasus ini karena telah menewaskan salah satu anggotanya dan 2 tim DEA. Sesampainya di sana terlihat Scorpion yang begitu santai dan seperti tidak takut sedikit pun kepada pasukan Travis. Ellen yang melihat Travis malah membawa Scorpion dan Diego ke markas tim SWAT, ia tentu menegurnya karena seharusnya Travis menyerahkan mereka langsung kepada DEA. Travis menjawab kalau ia ingin mencari informasi dulu tentang mereka sebelum diserahkan kepada DEA. Travis juga berencana akan menginterogasi mereka secara langsung. Adegan berpindah ke seorang bos mafia bernama Falz dan tangan kanannya yang bernama Ipah. Diketahui Falz ini adalah bos mafia terbesar dan ia juga orang yang menyekap Scorpion di dalam kontainer. Tak lama kemudian ia mendapat kabar kalau Scorpion saat ini sedang ditahan di markas tim SWAT yang berada di kota Seattle. Mendengar hal tersebut, Falz menjadi sangat marah dan ia akan memerintahkan semua anak buahnya datang ke markas tim SWAT yang ada di sana.
Kembali ke Travis yang saat ini menemui petugas IT yang bekerja di markasnya. Ia bertanya tentang identitas Diego dan Scorpion. Petugas IT itu mengatakan kalau Diego merupakan seorang letnan Hungaria yang kini telah membelot menjadi anggota mafia. Sedangkan untuk Scorpion sendiri tidak ditemukan identitas tentang dirinya. Okay, what about our mystery man? Setelah itu, Travis masuk ke dalam sel Scorpion untuk menginterogasi. Sementara untuk Diego, Travis sudah memerintahkan anak buahnya agar menginterogasinya juga. Namun ketika akan diinterogasi, Diego lebih memilih untuk koat daripada harus membuka mulut kepada tim SWAT. Di balik itu, Scorpion sendiri hanya mengatakan kalau ingin tahu dirinya tanyakan saja kepada Diego. Namun saat Travis menghampiri sel Diego, ternyata Diego sudah koat. Kemudian Travis kembali ke sel Scorpion untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Scorpion hanya menjawab kalau musuh sedang mengincar dirinya demi mendapatkan sesuatu berharga jutaan dolar. Scorpion juga mengatakan kalau sebentar lagi pasti ada agen federal yang akan menjemputnya. Namun Travis harus tahu kalau agen tersebut adalah agen palsu. Saat Travis keluar, benar saja ada 2 orang yang mengaku sebagai FBI yang akan menjemput Scorpion. Namun saat Travis bertanya beberapa pertanyaan, mereka tidak bisa menjawabnya. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Satu dari mereka berhasil dihabisi, sementara satunya lagi berhasil terpojok. FBI palsu itu mengatakan kalau tim SWAT tidak mau menyerahkan Scorpion, maka akan terjadi sesuatu kepada mereka. Travis langsung menyandra FBI palsu itu, lalu kemudian ke sel Scorpion. Namun ternyata Scorpion sudah melepaskan borgolnya dan terjadilah perkelahian. Terlihat Scorpion yang sangat hebat dalam bertarung sampai Travis berhasil dipojokkan dan senjatanya berhasil direbut. Namun Scorpion menyerahkan lagi senjata itu kepada Travis karena ia tahu kalau False si penjahat akan kembali menyerang dengan pasukan yang lebih besar. Scorpion mengajak Travis bekerja sama karena sebentar lagi pasukan False akan menyerang mereka. Kemudian Travis dan Ellen mendatangi sel Scorpion untuk bertanya siapa Scorpion sebenarnya. Scorpion menjawab kalau dirinya adalah seorang intelijen khusus yang berhasil mencuri sesuatu berharga jutaan dolar. Sementara orang yang saat ini mengincarnya adalah False, si mafia besar yang pernah merebut negara-negara kecil dengan pasukannya. Scorpion juga mengatakan kalau salah satu tim SWAT pasti ada yang menjadi informan False. Mendengar itu, Travis berencana memindahkan Scorpion ke tempat lain sendirian. Hal itu ia lakukan agar pasukannya tidak ada lagi yang menjadi korban. Ia juga sengaja ingin membawa Scorpion sendiri agar informan False yang belum diketahui tidak bisa melacak keberadaan Scorpion. Di sisi lain, False mendatangi seorang hacker andalannya. Ia meminta kepada si hacker itu untuk meretas CCTV yang berada di markas tim SWAT yang ada di kota Seattle. False juga meminta si hacker itu untuk mengecek semua identitas termasuk keluarga pasukan SWAT yang bertugas di sana. Lalu tak berselang lama mereka menemukan Scorpion yang hendak dibawa pergi oleh Travis. Dengan cepat, False langsung menghubungi anak buahnya yang sudah bersiap di area sana untuk menghabisi Travis dan menculik kembali Scorpion. Saat Travis membawa Scorpion dengan mobil, tiba-tiba Scorpion mengatakan kalau sekarang ada sniper yang sedang mengincar mereka dan inilah yang terjadi. Untungnya mereka semua masih selamat lalu dihampiri oleh anak buah False yang berniat menculik Scorpion. Namun dengan mudah Scorpion berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu balik menghajar mereka. Pada akhirnya Scorpion mampu melumpuhkan anak buah False yang ada di sana. Melihat pasukan pertamanya berhasil dihabisi oleh Scorpion, False langsung mengirim pasukan lebih banyak untuk menghancurkan tim SWAT dan menculik Scorpion.
Di waktu yang sama, anggota SWAT yang melihat itu langsung bergegas menyiapkan persenjataan untuk membantu Travis dan Scorpion. Petugas IT juga menghubungi agen federal lain untuk segera mengirim bantuan, namun ternyata sambungannya itu sudah diretas. Hang tight. Backup's on its way. Tak lama kemudian, pasukan Vals yang lain mulai berdatangan, hingga terjadilah peperangan antara tim SWAT dengan pasukan Vals. Merasa musuhnya sangat banyak, akhirnya semua tim SWAT masuk ke dalam. Dengan sigap, Travis langsung memerintah petugas IT untuk mengunci semua pintu jendela dengan perisai baja. Untuk sementara ini, tim SWAT pun aman. Namun ketika mereka hendak menghubungi bantuan, tiba-tiba listrik mati dan sinyal pun terputus. Mereka harus terisolasi di dalam dengan pasukan Vals yang sudah bersiap di luar. Tak berserang lama, sebuah telepon berdering yang padahal mereka sendiri tidak bisa melakukan panggilan keluar. Saat Travis angkat, ternyata telepon itu dari Vals. Ia ingin menjalin kesepakatan untuk menyerahkan Scorpion dan tidak akan mengganggu tim SWAT lagi. Namun di sini Travis menolak permintaan Vals, sehingga Vals mengancam akan menghabisi semua keluarga tim SWAT jika mereka menolak perintah dari Vals. Mendengar hal tersebut, Scorpion langsung mengatakan kalau ia akan keluar dalam 10 menit. Scorpion juga meminta Vals untuk tidak melibatkan keluarga tim SWAT yang sama sekali tidak ada kaitannya. Mendengar itu semua, Vals sedikit lega, kemudian ia dan ipah tangan kanannya langsung bergegas ke sana untuk menjemput Scorpion. Sementara ternyata Travis tidak berniat sedikit pun menyerahkan Scorpion kepada Vals dan ia mempunyai rencana lain untuk menjebak mereka. Travis mengatakan kalau pasukannya akan menyebar di setiap jendela. Scorpion juga disuruh untuk mengganti pakaiannya lalu memakaikan baju tahanan kepada salah satu anggota yang sudah tewas tadi. Scorpion akan membawa jasad itu keluar melalui pintu belakang. Dan saat musuh terpancing masuk, barulah pasukan SWAT yang sudah menyebar di setiap jendela akan menyerangnya. Saat penutup baja yang berada di belakang sudah terbuka, Vals langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menjemput Scorpion. Namun tiba-tiba Vals melihat ada kedipan cahaya yang merupakan sandi Morse yang memberitahu kalau semua ini hanyalah jebakan. Saat itu juga ia langsung menarik pasukannya untuk mundur. Travis yang melihat pasukan musuh tiba-tiba mundur, tentu ia sangat keheranan kenapa semua itu bisa terjadi. Alan yang melihat di komputer ada yang memberitahu mereka tentang jebakan ini langsung bergegas ke tempat cahaya itu berasal. Terlihat semua tim SWAT kembali berkumpul kecuali anak buah Travis bernama Wardy. Mengetahui hal itu, Travis langsung mencarinya. Di sini kita diberitahu kalau ternyata Wardy merupakan mata-mata Vals. Saat itu Wardy juga melepaskan tahanan FBI palsu. Dan ia berencana masuk ke ruang basement untuk mematikan sistem agar penguncian markas terbuka sehingga pasukan Vals bisa masuk. Namun saat menuju ke sana tiba-tiba Alan berhasil memergoki mereka. FBI palsu langsung menghabisi Wardy untuk melindungi dirinya. Kemudian ia berusaha pergi ke ruang basement untuk mematikan sistem penguncian. Saat itu datang Travis untuk membantu. Di sini Alan mengatakan kalau mata-mata musuh adalah Wardy dan sekarang FBI palsu sedang menuju basement. Saat mereka sampai di basement, ternyata sistemnya berhasil dimatikan oleh FBI palsu hingga mereka bertiga terlibat baku hantam. Namun pada akhirnya Travis berhasil menghabisi FBI palsu tersebut. Saat mereka berdua kembali berkumpul, semua pasukan Vals bergegas masuk ke dalam markas tim SWAT karena sistem penguncian mereka kini telah lumpuh. Mau tidak mau mereka harus melawan para pasukan musuh yang sudah berhasil mengepung mereka hingga terjadilah pertempuran. Karena jumlah musuh yang sangat banyak, akhirnya beberapa anak buah Travis harus tewas, sementara anggota tim SWAT yang lain berusaha pergi ke basement agar tidak terkepung oleh mereka. Alan sendiri malah tertinggal bersama rombongan sampai ia bertemu dengan ipah tangan kanan Vals.
Mereka berdua akhirnya bertarung saling melumpuhkan. Saat duel itu berlangsung, tiba-tiba Falls datang yang langsung melumpuhkan Ellen. Falls mengatakan kepada Ipah kalau mereka harus segera menemukan Scorpion. Di sisi lain, Travis dan pasukannya terus berusaha untuk pergi ke basement hingga mereka bertemu dengan Scorpion. Saat itu juga Scorpion menyuruh mereka untuk merunduk karena Scorpion akan menghabisi semua anak buah Falls dengan senjata otomatis. Setelah itu, tim Travis yang masih selamat diarahkan ke sebuah terowongan yang sudah terhubung keluar. Mereka juga diminta untuk segera meminta bantuan jika sudah berada di luar. Sedangkan Travis dan Scorpion akan kembali masuk untuk menyelamatkan Ellen. Kemudian Travis dan Scorpion berpencar agar dapat segera menemukan Ellen. Namun mereka malah bertemu dengan Falls dan Ipah hingga Travis berhadapan dengan Ipah sementara Scorpion harus melawan Falls. Travis sedikit kewalahan melawan Ipah, namun di suatu kesempatan Travis berhasil menghabisi Ipah dengan cara ini. Sementara Scorpion masih beradu tembak dengan Falls, hingga saat pistol mereka kehabisan peluru, mereka pun berduel. Namun pada akhirnya Scorpion berhasil menghabisi Falls. Setelah itu, Travis berhasil menemukan Ellen yang baru saja sadar dari pingsannya. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga bersantai sembari menunggu para bantuan tiba. Di sana, Travis menyuruh Scorpion untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia menyabut gigi gerahamnya yang ternyata berisi sebuah microchip yang selama ini diperebutkan. Scorpion mengatakan kalau di dalam microchip itu terdapat data rahasia berharga jutaan dolar. Ia memberikannya kepada Travis karena Scorpion percaya Travis dapat menjaga microchip tersebut, namun tiba-tiba ternyata selama ini Ellen menginginkan data rahasia itu. Ia sengaja mengirim tim SWAT untuk merebut Scorpion dari Falls. Untungnya Travis berhasil menghindar dari tembakan tadi, namun ia malah menjatuhkan microchipnya. Setelah itu Ellen mengambil microchip yang terjatuh itu, lalu melarikan diri ke arah hutan. Travis langsung mengejar Ellen untuk mendapatkan kembali microchipnya. Saat di tengah hutan, Travis yang sedang mencari Ellen, tiba-tiba Ellen datang dan langsung menyerang Travis. Beruntung Travis dapat bertahan lalu membalikan keadaan. Pada akhirnya Ellen menyerah dan ia pun ditangkap oleh Travis. Malam harinya terlihat bantuan yang sudah datang. Di sini Ellen akan langsung diadili dan dihukum seberat-beratnya. Kemudian salah satu petugas meminta Travis untuk mengidentifikasikan jasad Scorpion. Namun saat dilihat ternyata itu bukan Scorpion dan Travis berbohong dengan mengatakan kalau itu memang benar Scorpion. Faktanya Scorpion masih hidup dan kini telah diamankan oleh Travis. Travis sengaja melakukan hal tersebut agar tidak ada lagi orang yang mengincar Scorpion. Yeah, but for your protection, I better not. Keesokan harinya memperlihatkan Travis yang kini pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru dengan keluarga tercintanya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.